Di balik semangat wirausaha yang terus tumbuh di Indonesia, para pelaku UMKM hadir sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menghadirkan inovasi, semangat lokal, dan kemandirian ekonomi. Tapi, di balik potensi besar itu, banyak UMKM menghadapi tantangan serius dalam bertahan dan berkembang. UMKM memberi kontribusi 60% pada PDB nasional dan telah menyerap 97% lapangan kerja. Maka untuk meningkatkan daya saing, yang dimiliki UMKM dapat mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan potensi budaya dan Usaha mikro kecil dan menengah menyumbang lebih dari 90% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Namun data menunjukkan banyak UMKM gagal bertahan setelah 3 tahun pertama. Mengapa? Permasalahan modal, manajemen, akses pasar, hingga lemahnya branding adalah tantangan yang terus berulang. Oleh karena itu, UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Mereka butuh ekosistem yang kuat. Disinilah G2RT atau Global Gotong Royong Tetrapreneur hadir, sebuah inovasi kewirausahaan kolaboratif atau gotong royong untuk mendorong UMKM berkembang melalui pelatihan, mentoring, akses pasar, dan jaringan kemitraan. Dalam video ini, kita akan mengenal Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT yang telah berjalan sejak 2018 dengan lebih dari 99% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. G2RT hadir untuk memperkuat identitas ekonomi bangsa melalui gotong royong dan kolaborasi. G2RT didasari pada 4 pilar utama yang sangat berkaitan dengan prinsip manajemen operasional. Tetra pertama, Chainpreneur, berfokus pada memperkuat rantai pasok UMKM. Tetra kedua, Marketpreneur, yang berfokus untuk memperluas akses pasar. Tetra ketiga, Qualitypreneur, yaitu peningkatan mutu berkelanjutan. Tetra keempat, Brandpreneur, yaitu berfokus pada penguatan produk unggulan yang berbasis nilai unik. Visi G2RT adalah mengembalikan gotong royong sebagai praktik kewirausahaan ikonik yang bisa menjadi contoh global. Seperti sebelumnya disebutkan, Indonesia memiliki potensi UMKM yang besar namun masih tersebar di pasar gurem dan belum menjadi identitas ekonomi nasional. Perbandingan yang tidak adil dengan industri besar membuat UMKM kurang berkembang optimal. Namun potensi gotong royong sebagai budaya, Indonesia dapat menjadi aset untuk membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. G2RT memadukan nilai gotong royong dengan sistem ekonomi Pancasila, mewujudkan ekonomi berkeadaban yang merangkul nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Strategi G2RT selaras dengan teori manajemen operasi modern yang menekankan pentingnya kualitas, respons cepat, dan inovasi dalam daya saing. Dengan penerapan prinsip Total Employee Involvement dan proses berbasis fakta, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Melalui penerapan manajemen produksi yang baik, seperti just-in-time dan pengurangan pemborosan, komunitas G2RT dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dan biaya yang lebih efisien. Pelaku usaha juga mengadopsi inovasi produk dan layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk agar mampu bersaing secara kompetitif. Pembelajaran dan pertumbuhan anggota komunitas G2RT juga didorong dengan pelatihan berkelanjutan yang menjadi fondasi utama keberlanjutan bisnis UMKM. G2RT ini selain membangun suatu desa, tetapi juga menginspirasi komunitas UMKM dari Kementerian UMKM khususnya pada sektor kuliner. KMK4, begitu panggilan komunitas ini, dengan mengusung semangat dan inovasi G2RT, mereka bisa dengan baik menjadi UMKM yang bisa menuju pasar global. KMK4 di Jawa Timur, Batam,
Dan Jakarta Selatan, salah satu komunitas yang telah memulai langkah nyata. G2RT, contohnya, sambal pecel khas Madiun milik Pelita Lumpang Mas. Produk sambal pecel khas yang telah tersertifikasi halal dan sehat. Memanfaatkan kemasan inovatif dan telah menjangkau pasar internasional melalui ekspor sana. Bahkan omset yang didapatkan setiap tahunnya telah mencapai di angka 11 miliar. Berdasarkan pengalaman KMK 4, Jawa Timur, Batam, dan Jakarta Selatan, dengan adanya kolaborasi, para pelaku UMKM memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai dan meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global. G2RT bukan hanya mendorong kemajuan ekonomi mikro, tapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan sosial, selaras dengan tujuan SDGs, khususnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDG 8, kolaborasi yang kuat dan prinsip musyawarah, mufakat menumbuhkan solidaritas dan membangun ketahanan sosial ekonomi di tingkat komunitas. Melalui standarisasi nasional SNI G2RT dan dukungan pemerintah, G2RT diharapkan menjadi ikon kewirausahaan gotong royong yang menginspirasi dunia sekaligus memperkuat ekonomi akar rumput Indonesia secara global. Mari bergabung dan berkontribusi mengaplikasikan standarisasi Global Gotong Royong Tetrapreneur, membangun UMKM Indonesia yang tangguh, berdaya saing dan berkiprah. Mengaplikasikan standarisasi Global Gotong Royong Tetrapreneur, membangun UMKM Indonesia yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok pada lemes-lemes nih teman-teman? Coba yang lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah saya infokan beberapa hari lalu di grup, hari ini kita akan kedatangan dua tamu spesial, yaitu Pak Brian dan Pak Aji. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Ya, silakan teman-teman beri aplaus dua bentar. Silakan kepada Pak Aji dan Pak Brian untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Brian, bisa dipanggil Cak Bre gitu ya. Dan saya membawa teman saya Pak Sri Kustlamaji, panggil saja dengan Pak Aji gitu. Di sini kita mencoba menjelaskan mengenai G2RT dan KMK 4 kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman nanti bisa menikmati pagi hari ini ya. Terima kasih. Mungkin Pak. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aji, bisa dipanggil Cak Aji juga. Saya dari perwakilan G2RT KMK 4. Nanti kita coba produk-produknya, tapi kita harus lebih tahu dulu apa itu G2RT KMK 4. Gitu teman-teman. Siap Pak. Jadi pembagian KMK 4 itu ada 3 wilayah. Wah, dia ikon orang sukses akhirnya datang. Ayo silahkan duduk dulu Mbak Jeje. Ya, maaf ya Bu Tolek. Oh iya, sebelum duduk kamu harus cobain dulu ya ini produk dari KMK 4 G2RT. Ini silahkan, ada, kamu cobain dulu. Ini ada sausnya juga, ada bumbu kacang. Ini Bu. Iya, ini produk-produk dari. Ya betul. Ini adalah produk dari G2RT KMK 4. Yang pertama kita ada bawang goreng, ada sambal pecel khas Madiun, dan juga sambal bawang. Enak banget sambalnya. Ini KMK 4, berarti UMKM beneran Pak? Betul. Enak. Suka saya. Nah, ini nanti juga bisa nih jadi, kamu suka jualan kan? Nah, kamu bisa ini masuk ke KMK 4 dan kamu meneruskan kegiatan ini gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu G2RT KMK 4? Baik, Mas Andre. Paling baru tahu aja ada yang namanya G2RT Bu.
tahu penjelasannya. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Cak Bre, silahkan. Oke, terima kasih Bu Rika ya. Jadi selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Mungkin tadi Mas Andre bilang tahu tentang G2RT aja. Jadi kita menjelaskan G2RT KMK4 itu sebenarnya sebuah penerapan standarisasi global gotong royong tetrapreneur yang kita kenal G2RT. Nah, tapi khusus dalam komunitas kuliner yang di bawah Kementerian UMKM sekarang. Dan jadi namanya G2RT KMK4. Kemudian G2RT KMK4 di wilayah kami itu ada 3 wilayah, yaitu di Jawa Timur, Batam, dan Jakarta Selatan. Kemudian tujuan utama dari G2RT KMK4 ini antara lain adalah untuk mengangkat potensi lokal di bidang kuliner khas daerah. Jadi dia bisa mendorong standar kualitas tinggi untuk produk UMKM-nya kita. Salah satu antara lainnya izin edar, kemudian sertifikasi halal yang teman-teman tahu, dan contoh-contoh kemasan yang modern yang bisa dipakai agar bukan hanya di lokal aja, tapi bisa nanti diekspor keluar seperti apa. Nah, itu salah satunya yang G2RT KMK4 yang ingin lakukan. Mungkin awalnya seperti itu. Baik. Gimana, Mas Andre? Jelas? Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan Bang Gun. Kalau untuk jumlah UMKM-nya sendiri di KMK4 itu sekarang sudah berapa ya? Dan biasanya kegiatan rutinnya itu apa sih sebagai anggota dari KMK4 itu sendiri? Silahkan dijawab, Mas. Ya, jadi kegiatan rutin kami dari KMK4 ini sudah ada di Jatim sendiri ini sudah ada 5-6 UMKM. Dan produknya itu berupa bumbu pecel dan sambal olahan. Para UMKM biasanya ada event yang diselenggarakan oleh G2RT. Nah, jadi bukan hanya menjual produk, tapi kita juga menyediakan event-event untuk diikuti oleh peserta G2RT KMK4. Begitu. Wah, menarik ya teman-teman. Ada yang ingin tahu lagi gitu? Lagi di sini? Sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya lumayan penasaran gimana sih KMK4 dan G2RT ini bisa kolaborasi. Kemudian ada kendala apa aja ya dalam kolaborasi ini? Baik, mungkin itu cocoknya oleh Cak Bre ya. Silakan Cak Bre. Oke, thank you Mas Aji ya. Jadi sebenarnya KMK4 itu awal kita ketemu dengan Ibu Rika sendiri ya Bu ya, selaku PA G2RT membina usaha mikro mandiri yang kemudian para UMKM tersebut dan prosesnya mengajukan usaha mereka dengan mengikuti beberapa proses kurasi yang ada di Kementerian UMKM gitu. Selain itu juga prosesnya bisa pelatihan waktu itu, pelatihan lewat Zoom, lewat jarak jauh, dan juga pelatihan secara langsung tatap muka, dan akhirnya kami ketemu dengan Bu Rika ini melalui pelatihan tatap muka. Seperti itu sih awalnya. Oke, selanjutnya. Ya, silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Rika. Terima kasih Mas Haji dan Cabre. Menarik sekali. Saya ingin tahu ya, tadi Pak Haji bilang bahwa G2RT itu membina UMKM ya. Nah, dampak yang dirasakan dari UMKM itu sendiri apa sih perubahannya setelah mendapat binaan dari G2RT? Paling itu aja. Terima kasih. Nah, cocok lagi nih, balikin lagi ke Cak Haji ya yang menjawab ya. Terima kasih Cak Bre. Jadi saya sebagai UMKM yang mengikuti G2RT KMK4 ini, perubahan yang kami rasakan sendiri itu cukup banyak ya. Awalnya para UMKM belum mengetahui sistem administrasi itu dengan baik. Networkingnya juga masih sangat minim, masih sangat sempit, dan kita juga masih ngeblank mengenai sistem pembukuan dan sistem logistik pendistribusian produk. Tapi semenjak kita berkolaborasi dengan G2RT, sistem administrasi itu menjadi lebih rapi, lebih akuntabel, omset juga bisa menjadi naik di usaha saya.
Saat ini juga kita melakukan ekspor dan mendapatkan banyak networking baru. Mungkin itu ya positifnya saya bergabung dengan G2RT KMK 4. Baik, ada lagi yang penasaran teman-teman? Ya baik, Mbak Anggi silahkan. Baik. Terima kasih Bu Rika dan Pak Aji dan juga Pak Brian ya. Izin bertanya, kalau dari produk G2RT khususnya KMK 4, sebenarnya apa sih yang membedakan dengan produk-produk lainnya? Karena kan kalau kita lihat nih, ya udah sambal pecel kan banyak Pak, atau mungkin sambal banyak, tapi apa sih yang bikin beda? Itu aja pertanyaan. Silakan Cak Bro. Sebenarnya ini produknya Cak Aji nih. Kita ambil contoh ya dari sambal pecelnya Cak Aji ya. Jadi di sini sambal pecel Cak Aji kita kenal ya, sambal pecel khas Madiun ya. Nah, terbuat dari kacang lokal yang biasanya kita ambil dari daerah Tuban. Kemudian dari Tuban kirim ke Madiun untuk jadi pengolahan produk yang kita ada di Madiun diolah di situ. Jadi kita keringkan di oven dan supaya minyak dan kencurnya bisa nggak berasa dan tidak mengandung itu, supaya ini bisa awet 1 tahun gitu. Dan setelah itu untuk menjaga kualitasnya juga kita menerapkan quality managementnya ya, dimana setiap produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan SOP yang sudah kita terapkan di setiap produk kita. Akan SOP tetap sama, jadi ini tetap menjaga kualitasnya seperti itu. Mungkin ini juga yang akan disukai oleh para buyer yang ada di internasional maupun event-event yang ada di nasional, yang sehingga produk kita masih laku di mereka seperti itu. Oke. Menarik juga ya Bang, udah sampai internasional ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Mbak Jeje? Belum. Wah teman-teman, menarik ya videonya? Menarik. Ada yang penasaran? Oke, silakan Mas Andre. Bu, jadi semuanya itu, semua UMKM itu bisa bergabung ke KMK 4 ya Bu? Oke, baik. Mungkin bisa dijawab oleh Boleh. Cak Aji? Boleh? Jadi memang betul semua UMKM itu bisa join ke KMK 4, tetapi memang harus ada proses seleksinya dan juga harus memiliki sertifikat yang sudah dimiliki oleh si UMKM tersebut, seperti sertifikat halal. Begitu proses pemilihan UMKM jika ingin bergabung di KMK 4. Baik, kita cukupkan untuk sesi sekarang ya. Sudah menunjukkan waktu pulang juga. Mungkin teman-teman udah gak sabar mau pulang. Mungkin dari Cabre dan Cak Aji ada kalimat penutup, patah 2 kata mungkin? Boleh ya? Boleh. Jadi terima kasih atas undangannya Ibu Rika terutama, dan kawan-kawan S2 MBA UGM telah antusias sekali mendengarkan atau ingin mengetahui tentang G2RT KMK 4. Nah, untuk selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung kontak kami, Cabre atau saya Aji sebagai pelaku UMKM KMK 4 gitu. Baik, nanti saya boleh share ya ke teman-teman. Silakan. Oke, sekian dari penutup. Mungkin ini kata-kata terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya lagi. Madiun, Surabaya, Medan. Maaf Pak Brian, saya mau nanya. Kebetulan kan saya juga punya produk nih. Mama saya buat sambal botolan gitu. Nah, kira-kira bisa gak kalau misalnya saya join atau ikut ke KMK 4? Wah, tentu bisa Mbak JJ. Jadi KMK 4 ini bisa menerima siapapun. Cuma untuk lebih lanjut, kita diskusi lebih lanjut, nanti kita obrolkan lagi ya Mbak JJ ya. Nanti kita coba dampingin produknya mamanya Mbak JJ ini, kita dampingin dari awal sampai kita caranya distribusinya seperti apa nanti. Oh, baik Pak. Saya tertarik sekali soalnya. Iya. Bisa dibantu ya berarti ya Pak? Bisa Bu Rika. Oke, baik.
Nah ini nih yang saya suka, kalau kelas itu bukan hanya tempat teori semata, tapi juga menjadi jembatan untuk peluang yang nyata. Semangat J! Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mbak Cici. Di desa kecil penuh semangat gotong royong, lahirlah rasa yang membanggakan negeri. Dengan tangan terampil dan hati yang tulus, kami olah sambal pecel Pelita Lumpang Mas dengan resep turun-temurun. Di bawah semangat G2R Tetrapreneur. Kami bukan sekedar berjualan, tapi menciptakan nilai dan harapan bersama. Pelita Lumpang Mas bukan hanya rasa, tapi kisah tentang keluarga, keberanian, dan mimpi yang terus dibagikan. Dari dapur Pak Sri Kusutamaji, untuk seluruh Indonesia, sambal pecel Pelita Lumpang Mas, bangga dari desa. Bersama kita majukan ekonomi desa. G2RT, gotong royong mewujudkan Indonesia tangguh. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Terima kasih.